Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah. Alhamdulillah kembali hadir di tengah-tengah Anda semua Buletin Dakwah Kafah. Kali ini edisi 292 Syawal 1444 Hijriah, 12 Mei 2023 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema perubahan hakiki hanya dengan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Pemilu baru akan berlangsung 1 tahun lagi. Namun demikian, euforianya semakin terasa saat ini. Parpol dan elit politik mulai melakukan beragam manuver politik, bernegosiasi dan mensosialisasikan capres mereka masing-masing. Suasana kompetisi pemilu juga terasa kuat di tengah masyarakat. Antusiasme tinggi juga tampak di tengah-tengah umat muslim. Mereka berharap besar akan ada perubahan melalui pemilu tahun depan. Pendengar rahimakumullah, logika kepemimpinan. Beragam persoalan membelit negeri ini, dari persoalan ekonomi, sosial, keamanan hingga politik. Secara ekonomi, negeri yang alamnya kaya raya ini justru memiliki utang luar negeri mencapai hampir 8.000 triliun rupiah. Pemberantasan korupsi malah makin lesu. Skandal keuangan 341 triliun rupiah di Kementerian Keuangan misalnya, sampai sekarang tidak ada titik terangnya. Sementara itu, DPR resmi mengesahkan RUU tentang Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Padahal Undang-Undang Cipta Kerja itu telah banyak ditentang karena banyak berisi pasal yang berpotensi merugikan masyarakat. Secara keamanan nasional, warga masih terancam serangan kelompok teroris OPM di Papua. Dalam 3 tahun terakhir, ada sekitar 110 warga dan aparat jadi korban teroris OPM. Merasakan berbagai krisis dan problem ini, umat masih menyimpulkan penyebab utamanya adalah kepemimpinan. Karena itulah, setiap kali pemilu digelar, semangat perubahan itu kembali muncul. Harapannya, pergantian pemimpin akan mengganti keadaan menjadi lebih baik. Pendengar rahimakumullah, menuju perubahan hakiki. Perubahan keadaan suatu kaum tentu tak hanya didasarkan pada perubahan atau pergantian pemimpin. Karena itu, sekadar pergantian pemimpin jelas tidak menjamin kondisi negeri ini berubah menjadi lebih baik. Semestinya kaum muslim kembali merujuk pada analisis Al-Quran yang mengurai penyebab kerusakan umat manusia, yakni akibat meninggalkan aturan Allah SWT, melalaikan yang fardu dan mengerjakan kemaksiatan. Allah SWT telah menunjukkan kepada kita bahwa akar persoalan umat hari ini adalah karena mereka mencampakkan syariahnya yang kafah dan malah mengambil aturan kehidupan yang lain seperti sekularisme demokrasi di negeri ini. Jika tetap mengabaikan aturan-aturan Allah, tidak akan pernah bisa menghilangkan berbagai kerusakan atau fasad di segenap penjuru negeri. Berbagai kerusakan hanya mungkin diperbaiki saat pemimpin kaum muslim menerapkan Islam secara total. Inilah perubahan hakiki yang mestinya jadi program setiap pribadi, kelompok dan parpol Islam. Bukan sekadar mengusung calon pemimpin muslim, tetapi juga sekaligus mendorong pemimpin muslim menerapkan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Pendengar rahimakumullah, hapuskan ironi. Benar, umat hari ini masih menyembah Allah SWT. Namun demikian, dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan bernegara justru menolak diatur Allah SWT dengan syariahnya. Kaum muslim juga masih menyatakan bahwa sumber hukum mereka adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Namun faktanya, mereka membiarkan akal dan hawa nafsu menjadi sumber atau sandaran penyusunan undang-undang yang mengatur negeri ini. Begitulah sekularisme dan sistem demokrasi yang telah membuat kaum muslim memisahkan keyakinan dari amal, memisahkan ibadah mahdhah dari amal-amal soleh lainnya, menyembah Allah tetapi menjadikan manusia sebagai penentu halal dan haram. Padahal syariah Islam telah mengatur soal lahan, pertambangan, baik migas maupun minerba, ketenaga kerjaan dan lain-lain. Syariah Islam pun telah mengatur pidana baik berupa hudud maupun jinayat dan ta'zir. Syariah Islam atau hukum-hukum Allah SWT jelas merupakan hukum terbaik yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Demikian
materi Buletin Dakwah Kafah edisi 292, perubahan hakiki hanya dengan Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.